Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah ya. Jadi sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Nah, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Dio. Ayo silakan Dio. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Silakan duduk kembali anak-anak ibu. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, ibu mengabsen dulu ya, supaya kita tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Yang ibu panggil namanya, bilang hadir ya. Aldo Ardiansah, Ali Asmi, tidak datang. Ada keterangannya siapa yang tahu? Tidak tahu. Alivia, Andre, Arya, Aufania, Cinta, Ajah Rajian, Dio, Ica, Kaila, Muhammad Al-Fauzan, Sabto, Nabila Zahra, Nadipa, Naura, Randi, Raya, Rifki Aditya, Rili, Sakila, Nazwa Handira. Oke, berarti semua dipanggil. Satu orang yang tidak datang ya, yaitu tadi Ali Asmi. Iya. Nah, silakan berdiri dulu ya anak ibu, supaya kita menyanyikan lagu wajib dulu untuk menambah kecintaan kita terhadap Indonesia, yaitu kepada ini dirjanya Ica. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, rakyat adil makmur sentosa, diberi bangsa
Ibu mau meriksa kerapiannya dulu. Coba bajunya dirapikan dulu. Udah semua rapi? Kalau sudah silakan duduk kembali. Oke. Nah, jadi coba bukunya dibuka tadi. Bukunya dibuka. Nah, sebelum kita membuka bukunya tadi, kita ice breaking dulu ya, yaitu tepuk fokus. Ayo, siapa yang bisa memimpinnya? Ica, ayo. Ayo nak, jangan malu-malu. Ayo. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, jadi harus fokus ya dalam pembelajaran kita hari ini. Apa nanti yang ditampilkan, apa yang kita pelajari harus fokus. Nah, tadi sudah Ibu suruh buka buku kan? Mengenai halaman 33 tadi mengenai wujud zat benda. Nah, sebelum kita pelajari itu, coba kalian perhatikan ada video Ibu tampilkan. Ya. Ya, diamati ya videonya. Oke. Diamati dengan betul. Nanti di sini ada kaitannya dengan pelajaran kita wujud benda ya. Oke, ini video yang pertama ya. Nah, silakan kalian amati video yang kedua ya. Amati video yang kedua. Masyarakat menyatukan pemuda agar apa namanya mudah lebih berkompak lagi. Terus kita bisa menerbangkan talent yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk kriteria dan syaratnya mengikuti ini seperti apa? Untuk kriteria kita ada yang pertama yaitu besar. Oke, nah sudah diamati kan? Nah, apa hubungannya tadi yang akan kita pelajari wujud benda dengan video yang tadi? Wujud benda itu secara garis besarnya dibagi 3, yaitu dan gas. Kira-kira dari video tadi yang berupa zat cair apa? Padat? Gas? Oke, bagus, balon ya. Nah, jadi adapun tujuan pelajaran kita hari ini atau kita mempelajari wujud zat tersebut adalah yang pertama, kalian nanti bisa mendeskripsikan karakteristik. Tahu karakteristik itu adalah ciri-ciri daripada wujud benda ya.
melalui wujud benda. Yang kedua, mengidentifikasi atau mencari, ya, mencari zat apa yang kalian temukan di sekitarmu. Apakah itu benda-benda di rumahmu, kemudian di sekolah, ataupun di mana tempat kalian berada. Kalian harus bisa, ya. Kemudian yang ketiga, bisa membedakan mana zat cair, mana zat padat, dan juga mana zat gas, ya. Jadi dari ketiga wujud zat ini kalian harus bisa membedakannya, ya. Jadi itulah tujuan pelajaran kita hari ini. Ada 3 tadi, ya. Mengidentifikasi atau mendeskripsikan, kemudian mencari tahu benda-benda di sekitar kita, kemudian dapat membedakan benda zat padat, cair, dan gas. Oke. Nah, untuk itu kita masuk ke percobaan untuk mendalami materi tersebut, ya. Kita masuk ke dalam percobaan. Coba kalian perhatikan. Ada ibu, ya, ada ibu tuang air di atas meja ini, ya. Perhatikan, ya. Nah, apa yang terjadi pada air tumpah ini? Menggenang, mengalir. Terus kemudian, kira-kira apa yang kita lakukan dengan air yang tumpah ini? Dilap. Dengan apa? Kain lap. Siapa yang semalam bawa kain lapnya? Coba dilap. Coba dilap. Kira-kira ada yang tahu nggak fungsinya air tersebut dilap? Iya, supaya menyerap air tersebut, supaya tidak kemana-mana, ya. Ini kita kembali lap, ya. Oke, supaya dia meresap. Nah, kemudian kira-kira air ini kalau misalnya dibiarkan bisa ngalir nggak? Kalau sudah dikasihkan lap, tidak. Tapi kalau dibiarkan tadi bisa mengalir atau bisa habis karena terkena angin. Oke. Nah, kemudian coba kalian perhatikan PowerPoint dari Ibu, ya, materi di depan. Ya, diperhatikan, ya. Oke, nah perhatikan, ya. Untuk hari ini materi kita adalah karakteristik wujud benda atau ciri-ciri daripada wujud benda. Wujud benda ada berapa tadi? Apa saja? Padat, cair, dan gas, ya. Itu 3 wujud bendanya, ya. 3 wujud bendanya, jangan lupa, ya. Kemudian setiap benda itu memiliki ciri-ciri, ya. Setiap benda itu memiliki ciri-ciri. Nah, perhatikan ciri-cirinya. Ciri-ciri atau karakteristik istilahnya, ya. Dan sifat benda padat. Apa yang pertama? Dapat dilihat. Ada berapa ciri-cirinya? Ada 5. Oke, ada 5. Yang pertama tadi dapat dilihat dan dirasakan. Coba ambil barang di depan kalian. Kira-kira yang bisa kalian pegang apa? Nah, yang bisa kalian pegang apa? Nah, ada yang bisa megang. Nah, ini Ibu pegang spidol.
Kalian di depan masing-masing megang buku. Bisa dilihat nggak? Bisa? Bisa kalian raba nggak? Bisa kalian rasakan? Berarti inilah buktinya bahwa buku, spidol atau benda yang kalian pegang itu adalah berupa wujud zat padat. Oke. Kemudian bentuknya juga tetap bisa diubah dengan keadaan tertentu. Mempunyai massa. Massa itu berat. Massa artinya berat. Kira-kira kalau ibu bandingkan misalnya yang spidol tangan ibu dengan buku ini, mana yang paling berat? Buku. Jadi benda padat memiliki massa atau berat. Kita lanjut ke benda yang kedua, yaitu ciri-ciri daripada contohnya dulu. Oke. Contoh dari benda padat. Di sini tertulis ada batu. Kira-kira yang lain-lainnya itu siapa yang bisa menyebutkan? Tunjuk tangan. Pulpen, pensil, stip, botol minum, kotak pensil, spidol, meja, tas. Oke, masih banyak lah lainnya ya. Itu adalah contoh daripada benda padat. Kita beralih ke wujud yang kedua, yaitu wujud zat cair ya. Nah, karakteristik dan sifat benda cair. Yang pertama, Bentuk dari benda cair berubah-ubah mengikuti warnanya. Benda cair memerlukan wadah agar tidak tumpah atau mengalir bola. Bentuk yang berubah mengikuti wadahnya. Menempati ruang dan memiliki massa. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dapat melakukan apapun tertentu. iya. Ada berapa cirinya? 6. Oke, dengarkan yang pertama. Bentuk dari benda cair berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Ya, nanti kita praktekkan percobaan. Artinya apa? Di mana kita tuang dia ikut berubah bentuknya. Kemudian benda cair memerlukan wadah. Kalau nggak ada wadahnya berarti tidak bisa ditampung. Nanti airnya kemana-mana. Oke. Kemudian bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Jelas ya, sudah tadi Ibu sebutkan. Kemudian menempati ruang dan memiliki massa. Jelas ada massanya. Ini contoh nih. Ini kan zat cair nih. Ada cacat tangan kanan Ibu, ada tangan kiri. Mana yang lebih berat? Yang botol aqua. Oke, itu buktinya ya. Kemudian menempati ruang dan mempunyai massa. Iya, inilah ruangnya. Ya, ada ruang aqua kemudian memiliki massa. Ini dia massanya, ada beratnya. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Iya. Kayak sungai. Sungai itu mengalir dari hulu ke hilir atau dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang terakhir, dapat melarutkan suatu zat. Apa zat yang bisa dilarutkan oleh air? Iya, betul, gula. Selain itu? Garam. Roiko. Iya, betul. Itu kalau dimasukkan ke air bisa larut. Oke. Kita lihat contohnya. Kira-kira zat cair apa saja contohnya? Contoh zat cair yaitu kira-kira dan lain-lainnya itu apa? Kecap, saus, enggak? Selain kecap, air teh, iya betul ya, air teh namanya. Oke, nah inilah beberapa contoh dari benda cair. Kita lanjut ke wujud yang ketiga, yaitu benda gas. Ini perhatikan ciri-cirinya ataupun sifat benda gas tersebut. Yang pertama, Tidak bisa dilihat tapi
tapi bisa dirasakan. Benda gas terdapat di segala tempat, namun dapat disimpan juga dalam sebuah wadah. Bentuknya mengikuti ruang atau warnanya. Menggunakan mata dan telinga. Ke segala arah. Iya, menekan ke segala arah. Artinya apa? Tidak bisa dilihat atau tidak bisa dirasakan. Contohnya gas LPG. Di rumah kalian ada gas untuk masak nggak? Ada. Yang kalian lihat itu apanya? Isinya apa tabungnya? Tabungnya kan. Isinya tidak bisa kita lihat. Yang kita lihat, oh tabungnya. Tapi kalau isinya dibuka, hanya bunyi kita dengar kan? Seperti itu. Itu bukan wujudnya itu. Dia memang kalau namanya gas. Gas tadi menekan ke segala arah. Itulah ciri yang ini. Menekan ke segala arah. Kemana dia bisa kita buka? Kemana-mana dia. Ya, itu dia. Kemudian benda gas terdapat di segala tempat. Contohnya di sini. Udara ataupun kita sebutnya kalau yang kita hirup apa? Oksigen. Yang kita keluarkan apa? Karbon dioksida. Iya, betul ya. Nah, itu dia ciri-ciri daripada sifat benda gas. Kita lihat contohnya. Apa contohnya? Dan lain-lain. Yang sering kita jumpai dalam bentuk gas adalah asap. Ya, asap kendaraan, asap pabrik, ya kan? Kemudian asap apa lagi? Oksigen lain lagi. Asap pembakaran daripada sampah. Kemudian oksigen. Nah, ini oksigen nih yang kita hirup. Itu contoh dari gas. Gas LPG yang kita gunakan untuk masak. Itu termasuk gas. Jadi jangan kalian pikir, kayak mana bentuk gas di rumah? Bulat kalian bilang. Itu bentuk wadahnya, tapi kalau isinya tidak bisa kita lihat ya. Itu dia contoh daripada benda gas. Oke. Nah, jadi itulah sifat-sifat ataupun karakteristik dari 3 wujud tadi ya. Benda padat, cair, dan gas. Nah, untuk itu kita kan sudah mempelajarinya. Sekarang kita akan melakukan percobaan ya. Silakan diambil bahan-bahan dan alat yang sudah Ibu sampaikan semalam untuk dibawa ya. Silakan dikeluarkan. Oke, masing-masing kelompok kan sudah ada. Sudah ada kan? Oke, dikeluarkan masing-masing. Nah, ini ada Ibu bagikan ya lembar kerja kalian untuk melakukan yang namanya percobaan tersebut. Cara-caranya ya, caranya ini ada 3 lembar LKPD yang harus kalian isi dan berikut cara-caranya ada di sini. Dibaca nanti ya. Oke, kelompok 2 ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Diskusikan ya hasilnya ya. Nih. Ya, di situ iya 3. Ya, ada 3. Percobaan yang pertama mengenai zat padat. Lihat, di situ langkah-langkahnya sudah ada, ya. Langkah-langkahnya sudah ada. Silakan dibaca. Ada yang kurang paham, tanya Ibu ya. Kelompok 4 paham? Iya, yang ini dijawab. Ini nanti langkah-langkahnya. Silakan
satu-satu dulu ya, dicobakan satu-satu. Percobaan pertama dulu. Percobaan pertama dulu. Yang pertama ambil batu. Ambil batunya mana? Tunjukkan semua batunya. Oke, udah semua? Lihat selanjutnya di situ apa katanya? Ditekan. Iya, sudah dicobakan kan? Lanjut ke yang berikutnya. Silakan kerjakan masing-masing. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanya ke ibu ya. Yang percobaan pertama dulu ya. Percobaan pertama dulu dicobakan. Percobaan pertama dulu. Coba. Percobaan pertama dulu ini. Nah, amati batu, masukkan batu. Nah, coba ikuti yang ini. Yang ini dulu. Ini belakangan nanti. Habis ini baru yang satunya lagi. Nah, coba. Nah, setelah itu apa katanya? Nah, ambil kertas, lalu coba robek. Kertas yang semalam sesuai dengan instruksinya ya. Ayo. Yang satu dulu, yang satu. Oke. Ini kalian nanti satu dulu, percobaan pertama dulu. Iya, percobaan pertama dulu. Nah, percobaan pertama dulu. Kalian boleh merapat ke situ, boleh merapat. Ya merapat aja. Kelompok 2 ada kesulitan? Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak? Oke, dicobakan ya, dicobakan. Dicobakan dulu. Masing-masing kelompok coba ya, jangan dikerjakan dulu kalau belum dicoba dulu baru dikerjakan ya. Yang nomor 1 sudah. Coba yang pertama, yang nomor 3, ambil kertas. Udah diambil kertasnya? Coba ambil, sobek. Silakan dikoyak atau disobek. Kemudian diremas. Oke, sudah diremas semua? Oke. Nah, perhatikan. Menurut kalian, apakah itu kertas bisa kembali ke bentuk semula? Bisa apa tidak? Nah, itu nanti kalian jawab di hasil percobaan ya. Nah, kemudian langkah ketiga, ya langkah keempat maksud ibu ya. Ambil plastisin. Mana plastisinnya? Tunjukkan. Plastisinnya, tunjukkan. Oke, silakan ditekan. Silakan ditekan. Oke. Nah, setelah ditekan, apakah ada perubahan bentuknya? Ada. Yang berubah itu bentuknya, tetapi sifatnya sama. Oke. Nah, itu percobaan yang pertama, ya. Kemudian itu ada hasil percobaannya, silakan dijawab nanti ya. Kemudian coba lihat percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua coba lihat dulu. Mana yang kedua? Nah, ya, ini percobaan untuk zat cair. Yang pertama, masukkan air ke dalam gelas. Ya, masukkan air ke dalam gelas dan ke dalam botol.
Itu belum, itu nanti nak. Ya, sudah? Cobalah miringkan. Berarti kalau ke dalam botol gelas, coba dimiringkan semua. Coba dimiringkan airnya. Tambahkan sedikit lagi nak, tambahkan sedikit lagi airnya. Ah, tambahkan sedikit airnya. Itu kurang banyak. Oke. Ya. Ayah, miringkan, tapi jangan sampai tumpah. Oke. Nah, kira-kira ikut gelasnya kamu miringkan, airnya ikut miring nggak? Ikut. Itulah salah satu sifat zat cair tadi, mengikuti wadah. Kalau gelasnya kita miringkan, airnya ikut miring. Oke, itu dia. Kemudian sediakan 2 gelas. Ya, sediakan 2 gelas. Oke. 1 gelas berisi air, 1 gelas kosong. Ya. 1 gelas kosong. Gelas yang berisi air tadi tambahkan pewarna. Pewarna yang Ibu kasih tadi ya. Tambahkan. Tambahkan pewarna. Ya. Ya, gelas yang berisi, batunya diangkat aja. Dah. Oke. Nah. Tambahkan satu yang kosong. Nah, ini masukkan kemari. Mana sini? Bisa. Coba dibuka lagi dikit. Lagi yang besar biar nampak. Oke, nah udah masing-masing bisa lihat perubahan warnanya. Berarti air tadi fungsinya bisa melarutkan. Itu adalah salah satu contohnya ya. Oke, sekarang percobaan yang ketiga. Ambil yang ketiga. Yang ketiga, coba perhatikan. Yang ketiga, pasanglah balon ke mulut botol yang kalian bawa. Pasang, oke? Satu aja ya, yang dipasang 1 botol aja. Ya, 1. Yang 1 balonnya ditiup. 1 balonnya ditiup. Iya, 1 balonnya diikat pakai karet, bisa diikat langsung pun bisa. Kalau ada bisa, pakai karet aja kalau nggak pandai. Udah, kalau sudah ditiup, diikat balonnya biar nggak terbang. Oke. Dah, sudah? Kalau sudah, coba tunjukkan balon yang ditiup dengan balon yang di dalam botol. Coba tunjukkan masing-masing. Diangkat. Oke, sudah? Ada kamu lihat perbedaan enggak? Apa bedanya? Iya, yang satu dia bisa terbang karena berisi gas, yang satunya tidak. Ya, kira-kira kedua balon tersebut mana yang paling berat? Yang mana? Iya, yang paling berat, yang di botol. Yang paling ringan yang ditiup. Kenapa? Karena dia berisi gas. Oke, ya. Nah, itu dia ya. Oke, nah untuk itu silakan hasil percobaan tadi kalian jawab di lembar yang sudah Ibu bagi tadi. Oke, 1, 2, 3 ya. Iya. Iya. Oke ya. Kelompok yang sudah siap nanti tunjuk tangan ya. Kelompok yang siap tunjuk tangan. Oke. Silakan dikerjakan, diskusikan ya.
Diskusi. Oke ya, diskusi ya untuk menjawabnya. Diskusi. Ini boleh dibantu kawannya kemari menjawabnya dekat. Enggak, kamu tetap nulis tapi dia yang nyari. Ya, kemari berdiri aja nggak apa-apa. Nah, kamu ke sana pun nggak apa-apa sana. Oke. Ah, dibantu. Oke, yang ini. Oke, silakan diskusi. Iya, yang itu pun iya. Nah, waktunya hanya 15 menit ya. 15 menit waktunya, karena kita nanti mau kita bacakan hasilnya. Dibantu ya kawannya ya. Apa itu? Kelompok 4 di mana? Ntar lagi ya. Nanti kalau sudah siap boleh tunjuk tangannya ya. Ini kelompok 3. Jawabannya dulu. Yang belakang jawabannya dulu. Yang penting. Oh udah, oke. Ya ya ya. Ini yang ini belum kan? Ah, dibantu. Diskusikan. Udah, semua. 3. Apa itu? Yang mana? Dari seperti yang sudah dilakukan apa saja? Apa ciri-ciri dari benda Pak gas yang ditampilkan tadi? Ya? Apa itu? Ini apa? Enggak ada kan tadi ya. Kalau udah kan ini yang ditanya, hanya ini aja yang masih satu. Yang ini salah. Nah, iya itu salah yang 2. Ini aja yang betul. Cari yang lain. Tadi kan sudah ditampilkan depan. Ya. Yang kelompok 2 udah siap. Kita tunggu 5 menit lagi untuk kelompok yang lainnya, baru kita bacakan ke depan. Ayo kelompok yang lainnya. Apa itu? Hah? Satunya ada 2. Oh, 1 aja. Kalau sama 1 aja. Beda 1. Iya, itu kan sama 1 aja, ya. Kelompok 4. Waktu 5 menit lagi biar kita bacakan hasilnya di depan. Ayo. Ayo, Ibu hitung mundur ya. Tunggu sabar kawannya. Nah. Ayo kelompok yang belum. Ayo kelompok yang belum. Sudah? Oke, kelompok. Oh iya, berarti belum. Berarti belum. Apa itu? Apa? Sudah. Dari percobaan yang sudah dilakukan, apa ciri-ciri dari benda gas? Ciri-ciri benda gas tadi apa? Kan ada. Nah.
Dah semua? Oke, dua kelompok sudah siap. Dua kelompok sudah siap. Yang kelompok lain silakan menyusul nanti ya. Kelompok 2 silakan maju ke depan presentasikan hasilnya. Iya. Oke, kalau udah siap bawa kemari. Nah, dari sini nak. Dari sini aja. Ini. Dipegang kan mau dibaca. Oke, sini. Nah. Gini ya, dipegang, kau pegang. Nah, nanti gantian bacanya. Hasil percobaan karakteristik benda padat gitu ya. Oke. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil percobaan. 1. Apakah ada perubahan bentuk? Perhatikan. Apakah ada perubahan bentuk pada batu? Tidak. 2. Apakah bentuk batu setelah dimasukkan ke dalam gelas plastik berubah? Tidak. 3. Apakah ada perubahan bentuk pada kertas? Ada. 4. Apakah ada perubahan bentuk pada plastisin? Ada. Kesimpulan. Ciri benda padat. Ciri-ciri benda padat: batu, kayu, buku, dan lain-lain. Oke, percobaan kedua. Oke, percobaan yang kedua baca gantian, nggak apa-apa. Oke, ya, baca. Percobaan yang kedua. Kami dari kelompok 2. Baca lagi, langsung kemari aja. Hasil percobaan. Hasil percobaan. 1. Bentuk apakah bentuk air menyesuaikan tempatnya? Iya. 2. Bagaimana permukaan air yang diletakkan pada gelas dan botol mengikuti wadahnya? 3. Apakah yang terjadi pada tisu jika dicelupkan dengan air akan basah? Kesimpulan. Apa saja Kesimpulannya itu gitu. Kesimpulan itu. tuliskan Kesimpulan gitu. kesimpulan: air, oli, minyak, kecap, dan lain-lain. Oke, untuk percobaan yang ketiga, satu yang baca. Hasil percobaan yang itu gitu. Hasil percobaan. 1. Apakah jika ditiup balon akan mengembang pada botol yang tidak berlubang? Tidak. 2. Menurut kalian apakah udara menempati ruang? Iya. 3. Kuat sikit. 3. Apakah balon yang ditiup lebih berat dari balon yang kempes? Mengapa demikian? 3. Balon yang ditiup lebih ringan dibandingkan balon yang tidak ditiup. Oke, kelompok 2 tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita lanjut ke kelompok lainnya, ayo kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Oke ya, 3, 2, 1. Tepuk semangat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, lanjut kelompok berikutnya, kelompok 1. Iya, kelompok 1. Nih, yuk. Iya, oke. Nah, silakan dibacakan. Mana tadi apa ini? Mic tadi mana? Oh, iya. Nah. Ayo yang dibacakan. Ya. Ini udah tadi. Oke. Udah mulai. Baca yang cepat. Baru 1, Bu. Hasil percobaan. Nah. Hasil percobaan. 1. Apakah ada perubahan bentuk pada batu? Tidak.
2. Apakah bentuk batu setelah dimasukkan ke dalam gelas plastik berubah? Iya. 3. Apakah ada perubahan bentuk pada kertas? Ada. Apakah ada perubahan bentuk pada plastisin? Ada. Sudah percobaan berikutnya kan ada percobaan kedua. Nih, yang ini aja baca. Percobaan kedua. 1. Apakah bentuk air menyesuaikan tempatnya? Iya. 2. Bagaimana permukaan air yang diletakkan pada gelas dan botol menjadi berat? Apakah yang terjadi pada tisu jika dicelupkan dengan air akan basah? Oke, dah. Itulah hasil percobaan dari Itulah hasil dari percobaan kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Kelompok 4. Yang ini ya, Naura ya? Kejahrana. Oh, penyejarah. Kalian yang mana? Ini, bukan? Oke, ini. Baca. 1. Apakah Ini, oke, baca. 1. Apakah ada perubahan bentuk pada batu? Tidak. Apakah bentuk batu setelah dimasukkan ke dalam gelas plastik berubah? Dengar kalian? Tidak. Dengar, lebih keras sedikit. Apakah ada perubahan bentuk pada kertas? Ada. Apakah ada perubahan bentuk pada plastik? Ada. Apa saja karakteristik benda padat? Cobalah simpulkan bersama kelompokmu. Tuliskan hasil Kesimpulan. batu. Kesimpulan batu, kayu, buku, dan lain-lain. Oke. Gantian bacanya ya. Nah, oke. Langsung bahas hasil percobaan ya. Hasil percobaan. Apakah jika ditiup balon akan mengembang pada botol yang tidak berlubang? Tidak. Menurut kalian, apakah udara menempati ruang? Ya. Apakah balon yang ditiup lebih berat daripada yang kempes? Mengapa demikian? Balon yang ditiup lebih ringan dibandingkan balon yang tidak ditiup. Dari hasil percobaan yang Didapat kesimpulannya yaitu menepati ruang dan tidak memiliki rasa. Oke, untuk kelompok 4 silakan tepuk tangan. Oke, sekarang lanjut kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ayo. Hasil percobaan dari kelompok 3. Hasil percobaan dari kelompok 3. Apakah ada perubahan bentuk pada batu? Tidak. Apakah bentuk batu setelah dimasukkan ke dalam gelas plastik berubah? Tidak. Apakah ada perubahan bentuk pada kertas? Iya. Apakah ada perubahan bentuk pada plastisin? Tidak. Iya. Apa saja karakteristik benda padat? Cobalah simpulkan bersama kelompokmu. Kesimpulannya mana? Nggak ada kesimpulannya. Di percobaan pertama kelompok
tiga tidak membuat kesimpulan. Oke, percobaan kedua. 1. Apakah bentuk air menyesuaikan tempatnya? Iya. Bagaimana permukaan air yang diletakkan pada gelas dan botol? Jangan dekat sini. Sudah lanjut. Sampai mana? Ada kelompok percobaan berapa? Akan mengikuti wadahnya. Oke. 3. Apakah yang terjadi pada tisu jika dicelupkan dengan air? Menyerap. Iya, menyerap. Nah, itulah kelompok. Itulah kelompok hasil Kelompok 3. kelompok 3. Oke, tepuk tangan. Oke. Nah, masing-masing dari kalian sudah membacakan hasil percobaannya. Tetapi ada satu kelompok yang tidak lengkap menjawabnya. Tadi di kelompok 3 tidak membuat kesimpulan. Nah, dari semua jawaban-jawaban kalian, baik dari kelompok 1, 2, 3, ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya? Iya, Arya. Coba ulangi. Arya. Oke. Apakah benda padat yang dimasukkan ke air akan berubah bentuk? Apakah benda padat yang dimasukkan ke dalam air berubah bentuk? Siapa yang bisa jawab? Tidak. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo ini. Oke. Apakah benda cair bisa dipegang? Apakah benda cair bisa dipegang? Siapa yang bisa jawab? Tidak. Siapa lagi? 2 orang lagi atau 1 orang lagi yang bertanya? Oke, Sakila. Bu, benda padat termasuk benda apa, Bu? Bu, benda padat termasuk benda apa, Bu? Katanya. Kira-kira benda padat itu termasuk benda apa? Iya, benda padat adalah benda yang bisa dipegang. Iya, betul. Ada yang lagi yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, nah, oke, Fauzan. Ayo. Bu, jika berbeda bagaimana ciri dan sifat setiap benda tersebut? Bagaimana ciri dari setiap benda tersebut? Berarti benda yang dimaksud pada cair gas. Kira-kira siapa yang bisa memberikan perbedaannya? Coba Naura. Benda padat bisa dipegang, kalau benda cair tidak bisa dipegang. Iya, benda padat bisa dipegang, benda cair tidak bisa dipegang. Pegang. Oke, terus. Kalau benda gas tidak bisa terlihat, tapi tabungnya aja bisa terlihat. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Benda gas tidak bisa dipegang dan juga tidak bisa dilihat. Hanya bisa dilihat wadahnya, ya. Hanya bisa dilihat daripada wadahnya. Oke, jadi ya kesimpulan daripada ya percobaan kita hari ini ataupun kegiatan hari ini, Ibu akan melakukan yang namanya refleksi terhadap percobaan kita ya hari ini. Nah, alhamdulillah percobaan kita hari ini berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan lancar. Dan kesimpulannya adalah wujud benda itu terbagi yang pertama padat, cair, dan gas. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah benda padat tidak bisa dihancuri. Atau Ibu ganti, benda padat itu bisa dilihat dan dirasakan, sementara benda gas tidak bisa dirasakan. Kemudian benda cair itu bisa dipegang tidak? Tidak, tapi bisa
dilihat ya, bisa dilihat. Benda cair bisa dilihat, benda padat bisa dilihat, benda gas tidak bisa dilihat. Ya. Nah, itulah kesimpulan daripada materi kita hari ini ya. Harapan Ibu ya, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dan kalian terapkan ya. Kemudian ya, untuk itu di rumah untuk pelajaran kita minggu depan ya, sebelumnya Ibu memberikan tugas sama kalian. Coba dibuka bukunya, ada tugas di situ. Tugasnya ada di halaman 36. Ayo kerjakan, nampak? Nampak? Halaman 36 ya. Di situ tugas, kenapa? Yang ayo kerjakan halaman 36, ayo kerjakan ya. Ayo kerjakan di situ. Hah? Kok 1 sampai 10? Itu berapa soalnya? Jangan salah halaman. Oh iya, 1 sampai 10. Jadi di rumah ya, kalian kerjakan soal di halaman 36 nomor 1 sampai nomor 10 ya. Sampai nomor 10 ya. Sampai nomor 10. Ingat, ini tugas masing-masing atau tugas pribadi ya. Tugas pribadi, tidak kerja kelompok lagi. Oke, bisa diingat itu? Jadi untuk minggu depan pelajaran kita selanjutnya mengenai perubahan benda atau perubahan wujud benda. Dibaca kian di rumah ya tentang perubahan wujud benda ya. Dibaca ya. Oke, nah itulah pelajaran kita hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Senang? Mau lagi? Kita mengadakan percobaan? Oke, kalau misalnya senang, berarti kita akan melanjutkan ya percobaan berikutnya. Kalau tadi perasaannya senang, bagaimana mimik wajahnya? Tersenyum. Nah, coba Ayu mau lihat dulu. Ada nggak di sini mukanya yang nggak tersenyum? Kalau nggak tersenyum berarti dia tidak senang. Ibu akan lihat dulu. Ada yang nggak senyum nggak ini? Kayaknya ada ini yang nggak senyum. Ini kenapa tidak senyum? Baru senyum dia senyum malu-malu ya. Jadi alhamdulillah kalian merasakan senang atas pelajaran kita hari ini. Jadi untuk itu silakan disimpan bukunya. Simpan buku. Oke, ya, oke, simpan bukunya. Ayo simpan buku, nanti kita sekali lagi ice breakingnya dulu ya. Atau kita nyanyi. Kalian tahu nggak lagu nyanyi gelang sepatu gelang? Kita nyanyi itu ya. Coba disimpan dulu bukunya. Udah? Sudah simpan? Silakan duduk. Kita nyanyi dulu sebelum pulang ya. Sebelum pulang. Oke, duduk. Silakan duduk.
Ibu mulai ya. 3, 2, 1. Gelang sirama-ramai, mari pulang, bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Ayo sekali lagi. 3, 2, 1. Gelang sirama-ramai, mari pulang, terus. Dipulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, sebelum pulang kita nyanyikan lagu dulu, tepuk semangat sekali lagi. Biar semangatnya sampai besok. Jangan semangat hari ini tapi sampai besok. Ya, 3, 2, 1. Tepuk semangat. Semuanya semangat kan? Oke. Nah, kalau begitu ya sekali lagi kita mau nyanyikan lagi yang ular melingkar itu siapa? Ular melingkar di pagar rumah. Kiri. Ayo. Bawah. Siap. Satu jari kananku, satu jari kiriku, berbakung dari aku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, berbakung dari aku buat kamera jeprik. Dua jari kananku, Dua jari kiri. berbakung dari aku buat kamera jeprik. Empat jari kananku, empat jari kiriku, berbakung dari aku buat kelinci rokan. Lima jari kananku, lima jari kiriku, berbakung dari aku buat berdoa-doa. Sekali lagi baru kita doa ya. Coba ulangi lagi sekali lagi yang lebih semangat lagi. Tadi kan udah tepuk semangat. Ayo ulangi lagi. Tunggu. Aba-aba dari ibu. Tunggu aba-aba dari ibu ya. Aba-aba dari ibu. 3, 2, 1. Ular melingkar di pagar rumah. Atas, bawah, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, berbakung dari aku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, berbakung dari aku buat kamera jeprik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, berbakung dari aku buat menara tinggi. Empat jari kananku, Empat jari kiri. kiriku, berbakung dari Panku buat. kelinci rokan. Lima jari kananku, lima jari Semangat. berbakung dari aku buat berdoa-doa. Doa. Oke, kalau begitu duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Ya, duduk yang rapi semuanya supaya kita siap berdoa. Tadi kan sudah kita bilang siap berdoa. Oke, sudah duduk yang rapi? Sudah? Oke. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh dia. Silakan dia ke mari.
Mari aja. Sebelum pulang mari kita berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Oke, silakan duduk. Nah, ini nanti pulangnya. Tunggu. Siapa yang duduknya paling rapi? Ya. Siapa duduknya yang paling rapi itu nanti yang duluan pulang. Ayo, siapa yang duduknya rapi kelompok mana itu nanti yang akan Ibu disuruh duluan pulang. Dan sekedar mengingatkan, nanti setelah kita pulang, bagi yang petugas piket boleh disapu kelasnya ya. Oke, dah. Kalau nanti sudah pulang, jangan lagi ke mana-mana ya, langsung pulang ke rumah. Jangan main ke tempat kawan ya, langsung pulang ke rumah. Tidak boleh singgah dimanapun ya, tidak boleh singgah dimanapun. Oke, Ibu akan perhatikan dulu ini siapa yang paling rapi itu nanti yang duluan pulang ya. Nah, yang Ibu tunjuk nanti siapa duluan pulang, nanti silakan dulu ambil sampah di bawah dulu ya, baru keluar. Kursinya tidak usah diangkat ya, kursinya tidak usah diangkat. Ibu mulai dari kelompok 3. Silakan ambil sampah dulu di bawah, dikutip. Itu di bawah nak, di bawah. Sudah? Oke, boleh pulang. Lanjut kelompok 4. Sampahnya dikutip dulu, di laci di bawah. Yang rapi, yang bersih ya, nanti Ibu cek lagi. Nah, kira-kira yang dua ini kelompok mana nih yang paling nih? Kelompok 2, silakan dikutip sampahnya dulu. Di laci di bawah meja, diambil sampahnya, ayo. Kelompok 1 maksud 2 ya, kelompok 2. Ayo dikutip dulu. Jangan ada yang ketinggalan ya barang-barangnya ya. Jangan ada yang ketinggalan barang-barangnya. Ingat ya, langsung pulang. Ini kamu pulang kemana? Ke rumah. Oh, ke rumah. Dari mana? Oke. Nanti pulang langsung ke rumah ya, jangan main ke tempat kawan. Oke, mulai silakan dikutip dulu yang bersih ya. Yang bersih. Bersih. Enggak, kutip dulu di laci di bawah sampai yang sana ke bawah. Jangan dulu. Dikutip dulu.
Tunggu, jangan dulu. Udah itu lagi, itu lagi. Oke. Itu tuh di bawah, Nak. Ini lagi di bawah. Oke. Udah, kalau udah silakan disalam Ibu. Salam. Udah.